Halo, perkenalkan nama saya Destina Yurahmadani. Hai, dan nama saya Resya Alfianti. Kami dari Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kami, Pengantar Manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Munawaroh MSI, dengan bertemakan fungsi manajemen dari PT XL Axiata Tbk. Oke, sebelum masuk ke materi, kita mau kasih tahu dulu nih apa sih itu PT XL Axiata Tbk. Coba Resya bisa dong dikasih tahu apa itu PT XL Axiata. PT XL Axiata atau lebih dikenal dengan nama XL adalah salah satu operator telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia. XL dulunya didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996 dengan nama PT XL Komindo Pratama sebelum akhirnya mengganti nama pada 23 Desember 2009 lalu. Saat perusahaan ini pertama berdiri, kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan PT Graha Metropolitan Lestari yang merupakan perusahaan dagang dan pelayanan umum. XL adalah perusahaan swasta pertama di Indonesia yang memberikan layanan telepon seluler. Nah, itu dialah sedikit informasi mengenai PT XL Axiata Tbk deh. Oke Resya, nah jadi sampai sini udah pada tahu kan apa itu PT XL Axiata. Selanjutnya, setiap perusahaan pasti memiliki fungsi manajemen. Nah di sini kita akan bahas nih fungsi manajemen dari PT XL Axiata. Yang pertama ada fungsi planning atau perencanaan. PT XL Axiata mengidentifikasi dan menyadari bahwa Indonesia sedang menuju ke gaya hidup digital. Sebagai upaya untuk berada pada ujung tombak perkembangan ini dan melalui kekuatan dalam pelaksanaan, XL terus melangsungkan inisiatif transformasi yang fokus pada peralihan ke data, peningkatan kualitas layanan, mengintensifkan program untuk meningkatkan retensi pelanggan, dan memperkuat brand positioning. Nah, selanjutnya ada fungsi organisasi atau struktur organisasi nih. Selain fungsi planning, di sini ada fungsi organisasi seperti struktur organisasi dan tugas dari PT XL Axiata Tbk. Yang pertama ada Director of Commerce. Bagian ini memiliki fungsi mengawasi dan melakukan controlling terhadap pelayanan dan distribusi purna jual XL. Bagian ini memiliki seorang General Manager seperti pelaksanaan dalam pengawasan dan kontrolnya. Yang kedua ada General Manager atau GM Customer Service, merupakan bagian yang berada di bawah Director of Commerce. General Manager atau GM Customer Service ini bertugas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan controlling terhadap bawahannya serta memberikan laporan secara global yang berisi informasi tentang pencapaian Key Performance Indicator atau KPI. Pada bagian ini, Customer Service kepada Vice President atau VP atau Director of Commerce. Yang ketiga ada sekretari. Bagian ini berada di bawah GM Customer Service dan memiliki tugas sebagai asisten dari General Management. Tugas utamanya adalah mengagendakan jadwal kerja General Manager, mengatur kontak-kontak manajer, membuat dokumen-dokumen bisnis, serta menciptakan sebuah sistem kerja di mana seorang General Manager tersebut dapat bekerja secara efisien dan efektif. Yang keempat ada Manager Contact Management, merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Director of Commerce. Bagian ini bertugas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan controlling terhadap divisi-divisi yang berada di bawahannya. Yang kelima ada Manager Vendor Management, merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Director of Commerce. Bagian ini bertugas untuk menjaga kualitas manajemen dari vendor yang bersifat outsource dan menjaga hubungan relasi kerja antara perusahaan dengan vendor tersebut. Yang keenam ada Manager XLC Service Quality Management, merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Director of Commerce. Bagian ini bertugas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan controlling terhadap pencapaian Key Performance Indicator atau KPI pada bagiannya. Yang ketujuh ada Manager Knowledge Management, merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Director of Commerce. Bagian ini bertugas untuk memberikan informasi kepada seluruh pegawai dan frontliner pada bagian customer service tentang seluk-beluk perusahaan beserta produk-produknya. Yang kedelapan ada Manager Performance and Support System Management, merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Director of Commerce, bertugas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan controlling terhadap bawahannya dalam menjalankan fungsi handling dan performance management. Nah, selanjutnya ada direction atau pengarahan nih. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan,
pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan PTXL mempunyai sasaran yang ingin diraih dapat direalisasikan dengan strategi yang telah ditetapkan. Strategi perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan atau action. Pelaksanaan tidak akan efektif bila tidak didahului dengan perencanaan. Pengendalian atau pengawasan pada PTXL didasarkan pada rencana yang telah disepakati sehingga sasaran tidak menyimpang atau keluar dari batas-batas toleransi. Nah, yang terakhir nih, ada controlling atau pengawasan. Pengawasan dan pengendalian internal komite audit melakukan evaluasi terhadap laporan mengenai kecukupan, efektivitas, dan keandalan sistem pengendalian internal berdasarkan self-assessment yang dilakukan oleh manajemen melalui surat pernyataan Annual Internal Control Assurance yang disampaikan kepada komite audit. Perseroan telah mengadopsi kerangka pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO, Committee of the Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Dalam rangka proses evaluasi tersebut, komite audit juga melakukan evaluasi terhadap laporan kuartalan resiko perusahaan atau Corporate Risk Profile, dan laporan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko perseroan PTXL Axiata Tbk. Nah, itu dia tadi penjelasan akhir kami mengenai fungsi manajemen dari PTXL Axiata Tbk. Sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membawakan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.